Oke, video kali ini saya akan membahas ergonomi dan posisi penumpang di Honda CB150R tahun 2019 yang versi ketiga ya, versi terbaru, punyanya member dari CB150R, owner Batu independen, namanya Mas Alfian. Dan ini warnanya warna merah doff, kelihatan sekali ya, sangat maco. Dari samping juga kelihatan sangat lancip-lancip. Oke, sekarang saya akan coba naik. Gimana sih posisi kaki, posisi tangan, dan kenyamanannya seperti apa. Oke, jadi seperti ini ya. Bisa kalian lihat posisi kaki saya hampir napak sempurna. Tinggi saya 167 cm dengan berat 55 kg. Jangkauan kaki saya meskipun nggak napak sempurna, tapi ini sangat nyaman karena juga ini joknya ini nggak terlalu lebar ya, cukup ramping. Kemudian untuk beratnya sendiri nggak terlalu berat, motornya cukup ringan. Dan untuk jangkauan tangan saya ke stang seperti ini ya. Nah, ini bisa dilihat lengan saya lurus, posisinya cukup tegap, tapi nggak setegap Yamaha Saber, tapi ini cukup tegap sih daripada Yamaha All New Fiction ya. Dan ini posisi lengan saya lurus, dan ini stangnya cukup tinggi, jadi menambah kesan kenyamanan ya. Jadi badan masih lebih tegak. Dan ini stangnya juga nggak terlalu lebar, sangat pas untuk porsi sport naked 150cc, apalagi untuk harian. Dan ini stangnya model U, jadi nggak lurus seperti di Yamaha Saber. Kemudian untuk joknya ini sebenarnya nggak terlalu empuk, tapi juga nggak terlalu keras, cukup pas untuk sebuah sport naked 150cc, terutama untuk Honda ya, karena kan Honda karakternya itu keras. Kemudian kalau kaki saya naik seperti ini, nah ini bisa dilihat kaki saya nggak terlalu menekuk dan nggak terlalu mundur, masih sangat nyaman untuk dipakai perjalanan yang cukup jauh, apalagi ditambah dengan footstepnya dilapisi dengan karet, jadi menambah kenyamanan dan mengurangi efek getaran mesin atau guncangan di jalan. Kemudian untuk suspensinya, yang depan ini cukup dewasa, gak terlalu empuk sekali dan juga gak terlalu keras, sangat pas. Dan belakang juga ini juga cukup pas, gak terlalu keras juga gak terlalu empuk. Beda dengan Yamaha All New Fiction ya, yang sangat empuk. Ini saya pakai sendiri aja masih cukup oke lah, gak terlalu kaku. Dan ini joknya tandem, jadi masih lebih leluasa lah untuk kita berpindah posisi duduk. Kemudian kita lihat untuk bagian kokpit seperti ini. Ini tangkinya asli, dan tutup tangkinya sudah model datar atau model pesawat ya. Dan di depan sini ada serutnya yang cukup panjang dan lebih kekar sih daripada generasi sebelumnya. Untuk stangnya seperti tadi berbentuk U, dan finishingnya warna hitam. Kemudian spionnya seperti ini ya, spionnya cukup oke, nggak terlalu panjang tangkainya, dan ukuran spionnya juga nggak terlalu besar, sangat pas proporsinya. Dan untuk kuncinya seperti ini. Nah, ini untuk pengunciannya sudah dilengkapi shorter key, dan ini lebih simpel daripada All New Fiction ataupun Suzuki GSX-S 150, dimana kalau kita mengunci stang seperti ini, nah ketika kita cabut otomatis kuncinya itu menutup ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk membukanya masih tetap pakai anak kunci, pakai magnet, jadi harus diputar ini. Cuman ini lebih berat ya daripada kompetitornya karena seperti ada tekanannya gitu. Dan untuk tombol-tombol di stang ini juga cukup simpel. Yang sebelah kanan hanya ada tombol starter aja, nggak ada engine kill switch, apalagi tombol hazard. Padahal di sini sudah ada seperti slot ya.
Kemudian di sebelah kiri di sini ada pas beam yang tidak ada di generasi sebelumnya, dan ada tombol lampu dekat, lampu jauh, klakson, dan lampu sein. Untuk panel speedometernya kita lihat bentuknya ini cukup minimalis sih sebenarnya, dan ada aksen-aksen warna silver gini. Oke, kita lihat apa aja info yang ditampilkan di panel speedometer ini. Nah, di sini di atas ada beberapa indikator. Untuk indikator lampu seinnya itu terpisah antara kiri dan kanan. Kemudian di sini ada indikator lampu jauh, indikator suhu kalau overheat, indikator netral, dan cek engine. Kemudian di sini ini ada penunjuk RPM, kemudian di sini ada total atau odometer, di sini ada jam, penunjuk kecepatan, dan penunjuk sisa bahan bakar. Dan di sini ada dua tombol yaitu select dan set. Untuk tombol selectnya ini ada trip A, trip B, kembali ke total atau odometer. Untuk setnya ini nggak ada yang berubah. Kalau coba kita tekan dua-duanya, nah di sini ada setting untuk merubah jam dan juga menit. Sudah, itu aja sih, cukup simple. Oke ya, setelah ini saya akan mengajak teman saya yang posturnya berbeda dengan saya ya, untuk mencoba duduk di depan, dan juga saya akan duduk di belakang untuk merasakan gimana sih kenyamanan di belakang ini. Oke ya, saya akan memanggil teman saya untuk mencoba duduk di depan. Yuk. Nah, ini teman saya namanya Bro Diva, nanti di follow ya Instagramnya. Untuk tingginya berapa mas? 178. Untuk tingginya 178 cm dengan berat Sekitar 62. Beratnya 62 kg. Dan bisa dilihat jangkauan kakinya sangat mudah ya, bahkan bisa dilihat sangat menekuk. Posisinya seperti ini. Untuk jangkauan ke stangnya mas, gimana? Enak sih. Agak lebih mundur kan, ini yang baru. Ya. Baru tadi lebih ke agak tarik ke belakang sedikit. Kalau yang lama kan ke depan. Sama agak lebih tinggi ya? Agak lebih tinggi. Gak kerasa nunduk sama sekali ya? Apa masih terasa ketarik? Enggak sih, cukup. Kalau buat orang-orang tinggi sih mungkin kelihatannya agak nunduk, tapi ini udah cukup sih. Oh iya. Kemudian kalau kakinya naik, kita lihat naik ke full step. Nah seperti ini. Gimana posisinya? Enak sih, cuman ya agak dekat sama apa namanya ini? Serutnya ya. Serutnya. Oh. Nah di sini kan ada yang agak menggembung. Terganggu nggak? Enggak sama sekali. Ini ngikutin kaki sih kayaknya. Berarti beda sama yang versi fairingnya ya. Kalau fairingnya itu, kalau kalian lihat video saya yang sebelumnya ya, untuk tinggi 169 itu agak terganggu dengan adanya fairing tadi. Apalagi kalau lebih tinggi, pasti akan terganggu ya mas ya. Iya, pasti terganggu sekali sih. Untuk suspensinya gimana mas? Untuk suspensi, kalau yang depan sih enak. Ya mungkin ini kayak rata-rata buat kota sih ya. Kalau buat kota sih enak hitungannya. Kalau yang belakang? Belakang agak keras. Tapi baliknya cepet, bandingkannya cepet. Kalau misalnya dibandingkan dengan All New Vision, lebih enak mana? Lebih enak All New Vision empuk, tapi bandingkannya cepet. Bedanya cuma di situ sih. Kalau pakai harian paling enak yang mana kira-kira? Kalau paling harian paling enak ini. Kalau menurutku. Karena suspensinya cukup dewasa ya, jadi stabil. Ya, apalagi kalau buat boncengan pasti. Kalau pakai All New Vision pasti akan lebih mantul-mantul. Lebih mantul. Oke ya, sekarang saya akan coba naik di belakang untuk merasakan gimana sih posisi duduknya ketika duduk di Honda CB150R tahun 2019 ini. Nah posisinya seperti ini ya, bisa dilihat. Untuk joknya ini
nggak terlalu empuk juga nggak terlalu keras. Untuk sebuah karakter jok Honda ya, ini termasuk empuk sih, apalagi untuk Sport Naked 150 cc. Beda dengan Honda PC kemarin yang kelihatan tebal tapi joknya keras. Dan joknya ini juga ukurannya cukup pas, lebarnya juga pas, panjangnya juga pas. Dan di belakang sini dilengkapi dengan behel. Jadi kalau misalnya kita malu berboncengan dengan sesama jenis, kita bisa pegangan di sini. Dan untuk posisi kakinya seperti ini ya, ini juga cukup nyaman. Tapi beda dengan yang depan, yang belakang ini full stepnya tidak dilengkapi dengan karet, jadi kurang nyaman sih sebenarnya. Tapi it's okay karena ini judulnya Sport Naked. Dan untuk suspensi belakang ini juga nggak terlalu empuk sih, tapi karena motor ini juga mengejar kestabilan, jadi buat berdua pasti lebih dewasa lagi sih, dan lebih stabil lagi untuk suspensinya. Terus untuk jarak penumpang ke rider seperti ini ya sekitar 1 jengkal, jadi nggak sedekat di Yamaha Saber ya, terutama karena di Yamaha Saber itu sangat dekat. Kalau ini kita masih bisa jaga jarak meskipun hanya 1 jengkal. Dan untuk sisa di belakang, untuk joknya ini ada cuma sedikit, beberapa senti aja, tapi masih ada bodi belakang sekitar ya 5 sentian lah, 5 senti atau 10 sentian. Jadi bisa maju bisa mundur, dan nggak khawatir kalau kita misalnya mau khawatir untuk terbalik atau gimana, karena di sini juga dilengkapi behel dan masih ada sisa bodi seperti ini. Jadi masih cukup oke. Nah, untuk selisih tinggi penumpang dan rider ya, ini juga nggak terlalu jauh karena ini joknya tandem, kemudian untuk ketinggiannya juga nggak terlalu jauh ya selisihnya, jadi masih cukup nyaman untuk dipakai berboncengan untuk jarak jauh terutama. Lumayan lah kalau beda jenis ya, sambil peluk-pelukan masih enak daripada pakai yang agak jok pisah. Nah itu, jadi nggak terjarak oleh jok yang split seat, tapi sudah dijodohkan dengan jok tadi ya, jok tandem ini. Oke, mungkin itu aja ya video saya mengenai pembahasan ergonomi dan posisi penumpang di Honda CB150R tahun 2019 ini, atau versi terbaru ya, versi ketiga. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojo_038 dan teman saya di VRM_2 kali. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Ya. Dadah. Kayak penutupan.